kelompok A ini namanya kelompok apa dan kelompok B ini namanya kelompok apa? Coba Bu Clara ingin tahu dulu kelompok A ini dinamakan kelompok apa? Tetap kelompok abu, yang penting kompak. Tetap kelompok A. Tetap kelompok A. Iya. Oke. Lalu kelompok B? Study wars. Study wars. Study wars. Apa itu artinya? Berjuang untuk belajar. Wih, mantap ya. Oke, kalau gitu kita mau mendengar dulu yel-yel untuk kelompok A. Silakan kelompok A open mic-nya dulu. Mari kita dengarkan bersama-sama. Bu Clara hitung 1 sampai 3. Silakan hitungan ketiga kalian menyuarakan yel-yel ya. Kelompok A siap ya? Sudah siap kelompok A? Siap, Bu. Ya, Bu. Baik. 1, 2, 3. Halo semuanya, kami dari kelompok A akan melakukan yel-yel yang telah kami buat kemarin. 1, 2, 3. Tok, 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 siapa kalian? Kelompok A. Kelompok A. Siap. Kelompok A inovatif dan kreatif. Yes. Kelompok A berkomitmen dan konsisten. Yes. Kami dari kelompok A siap untuk LDK. Kelompok A yang terbaik dan juara. Yes. 1, 2, 3. Sekian yel-yel dari kami, dari kelompok A, pamit undur diri. Dadah. Kita beri aplaus untuk kelompok A. Pakai icon nggak apa-apa, pakai icon tepuk tangan. Yeay, yes, kelompok A. Ini subscribernya Atta Halilintar semua apa gimana ya tadi ya? Siap. Loh, Krista kamu tahu nggak? Kayaknya ini subscriber lama ya ini ya, Krista ya. Enggak kok, Bu. Oh, enggak ya. Oke, bagus sekali yel-yel kelompok A. Cukup bersemangat ya. Kelompok B jangan mau kalah dong. Tunjukkan juga yel-yel kalian. Silakan, Bu Clara beri waktu. Silakan kalian mempersiapkan diri. Hitungan ketiga. Silakan kelompok. Tadi apa namanya? Study words ya? Iya, Bu. Oke, kelompok study words silakan mempersiapkan diri. Hitungan ketiga silakan kalian menyanyikan yel-yel kalian. 1, 2, 3. Siapa yang paling kece? Study wars nih, Bos. Nggak ada lawan. Senggol dong. Gaskan, Bos. Gas. Gas lah. Gas. Mama, makasih sengaja. Sudah? Kelompok B? Sudah, Bu. Terima kasih. Oke, sekarang Bu Clara tahu nih perbedaan kelompok A sama kelompok B nih. Kalau kelompok A ini kayaknya mayoritas subscribernya Atta Halilintar, yang kelompok B ini anak TikTok nih. Nggak pakai selebet ya, langsung gaspol. Yes, mantap. Oke. Ini bagus nih, yel-yelnya menarik nih dari kelompok A dan kelompok B. Nanti setiap sesi mungkin bagus ya, setiap materi, sebelum materi kalian menyuarakan yel-yel kalian terlebih dahulu ya untuk membakar semangat LDK pada sore hari ini. Rachel suaranya ini ya, ketawanya renyah banget ya Rachel ya. Oh, maaf, Bu. Nggak apa-apa. Kita harus semangat untuk LDK sore hari ini. Oke, mantap semuanya, bagus sekali yel-yel kalian. Dapat inspirasi dari banyak sumber ya, dan kalian menunjukkan anak-anak generasi apa ini, generasi Z ya. Iya, sekarang mah top deh pokoknya. Oke, begitu saja Pak Rudi. Saya kembalikan waktunya ke Pak Rudi. Ya, wah, luar biasa, penuh semangat. Kayaknya saya ngerasa seperti kita langsung ketemu gitu ya, kita ketemu secara offline gitu ya. Jadi kalau seperti ini kayaknya kita nggak lagi online gitu ya, karena ketika mengajar
kadang-kadang sepi gitu ya. Tetapi saya ketika bertemu dengan kalian ini diawali dengan yel-yel yang seperti ini hidup ya. Oke, jadilah kalian anak-anak OSIS untuk membakar semangat bagi teman-teman kalian di kelas nanti ya. Baik, untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Suster Miriam Juniati SPM SEMPD. Pada yang terhormat Suster Miriam, kami persilakan untuk memberikan sambutan bagi calon pengurus OSIS. Ya, terima kasih Pak Rudi. Yang terkasih, Bapak Ibu guru, pembina OSIS maupun guru-guru di tim kesiswaan. Selamat sore. Selamat sore, Suster. Selamat sore, Suster. Selamat sore, Suster. Selamat sore buat anak-anak semuanya. Selamat sore, Suster. Yang saya banggakan, anak-anak, selamat ya kepada kalian pejuang-pejuang ini. Betapa tidak kalian bukan sebagai pejuang-pejuang. Jelas dong kalian sebagai pejuang-pejuang. Contohnya apa, Suster? Contohnya, salah satu contoh ya, salah dua contoh ya, atau salah tiga contoh, Suster menyebutkan ya. Kalian lahir di dunia, berjuang dari rahim ibu ya, berjuang, lalu kalian lahir di dunia ini. Itu kalian boleh disebutkan sebagai pejuang. Yang kedua, ketika SD mau ke SMP, berjuang pada saat kelas 6. Ya, saat kelas 6 itu berjuang, mencita-citakan diri, aku mau ke SMP mana ya? Mungkin pada saat kamu kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kamu sudah pikir, sudah cita-cita, aku mau sekolah di SMP Putri atau SMPK Maria Fatima, nama resminya ya. Nama kerennya SMP Putri, sudah cita-cita seperti itu. Lalu kamu berjuang. Dan tercapai cita-citamu menjadi siswa-siswi SMPK Maria Fatima. Itu perjuanganmu yang kedua. Ya, sebagai pejuang kan. Yang ketiga, berjuang lagi. Berjuang apa? Berjuang diseleksi untuk menjadi anggota OSIS. Wow, deg-degan. Masuk gak ya? Gitu ya. Lalu tanya, mama, aku masuk enggak ya? Papa, aku masuk enggak ya? Yang jelas kalian pasti dapat restu dari orang tuamu. Kalau kamu enggak dapat restu dari orang tuamu, enggak mungkin kamu saat ini berada di ruang media Zoom ini. Pasti dapat doa restu dari orang tua. Betul kan? Betul, Suster. Betul, Suster. Betul, ya. Nah, dari hasil seleksi terdapatlah luar biasa kalian yang saat ini ada di media Zoom ini. Luar biasa ya. Tepuk tangan buat kalian dari Suster ya, tepuk tangan buat kalian. Ya, sudah kalian sebagai pejuang memiliki jiwa pejuang ya, pantang menyerah. Nah, selamat ya anak-anak, kalian sekarang disebut sebagai calon OSIS. Ya, calon OSIS. Belum sebagai pengurus OSIS karena belum dilantik. Suster mengucapkan profisiat, selamat, congratulations, senang dan bangga kepada kalian. Betapa baiknya Tuhan yang Maha Baik. Tahun ini tim kesiswaan, Bapak Ibu guru bagian kesiswaan, ya yang masih muda-muda, Bu Arum, Pak Rudi, Bu Clara, kemudian ada lagi Pak Aryo, ya masih muda-muda ini anak-anak, masih muda-muda ya. Masih ada Bu Dwi sebagai pendamping, ya sebagai teman rekan yang punya pengalaman lama gitu ya, berada di kesiswaan itu dengan segenap hati, dengan seluruh jiwa dan segala kemampuan yang ada, khususnya kemampuan tentang keosesan, tentang IT, ya segala kemampuan dan hati seluruhnya itu, lalu punya perencanaan sebelumnya bagaimana LDK, bagaimana ya kita harus punya pengurus OSIS yang baru yuk, bagaimana itu mereka duduk bersama, pikir sampai ngantuk-ngantuk anak-anak
sampai ngantuk-ngantuk. Yang jelas itu enggak sampai ngiler-ngiler kok, enggak. Ya. Gurumu itu, gurumu yang kalian cintai itu ya, sampai rapat lagi. Akhirnya terjadilah seperti saat-saat ini, terekrut kalian sudah melalui wawancara. Tadi kakak Vincencio, kakakmu itu ada di Jawa Tengah, sekolah di SMK ya. Dulu juga menjadi ketua OSIS. Semangat, dia semangat sekali dan punya pendirian. Vincencio itu ya. Satu kelebihannya punya pendirian. Vincencio tidak peduli mungkin 1-2 teman. Kadang-kadang dalam hidup kita memang begitu, Nak. Selalu dicobai, ya. Ada saja pendapat-pendapat atau komentar-komentar. Tetapi pendapat-pendapat, komentar-komentar itu mendewasakan kita, loh, Nak. Mendewasakan pribadi kita. Enggak goyah, tahu prinsip mana yang baik. Vincencio itu tahu prinsip yang baik itu apa. Menjadi ketua OSIS. Meskipun temannya bilang, oh lu kamu dibabui sekolah, nggak peduli dia, salah. Yang bicara begitu itu salah, abaikan, dia mengabaikan. Ya, omongan yang nggak benar itu dia abaikan, dia jalan terus. Lalu apa yang dia dapatkan? Suster mau ngambil Vincencio yang kebetulan tadi itu sebagai pengurus OSIS dan yang berbicara memberikan nasihat kepada anak-anak ya. Wow, keren banget katanya dia yang mengikuti OSIS SMPK Maria Fatima. Banyak yang akan kamu dapatkan ya. Melatih diri, disiplin, mandiri dan latihan kepemimpinan. Ya, pemimpin dan kepemimpinan itu berbeda, Nak. Namun menjadi satu kesatuan. Pemimpin dan kepemimpinan itu menjadi satu kesatuan, ya. Nah, itulah yang perlu kita ingat-ingat. Oh, syukurlah ada nasihat dari mantan kakak OSIS ya, kakak ketua OSIS yang bisa kamu camkan ya. Kamu akan berkembang anak-anak seiring dengan waktu OSIS ini adalah sebuah wadah untuk tempat kamu bisa lebih cepat berkembang ya, karaktermu bisa lebih cepat berkembang dan kamu akan menjadi pribadi yang pantang menyerah, berjuang meraih sesuatu yang benar, berjuang meraih untuk memperoleh sesuatu yang kiranya benar. Gitu ya, Nak ya. Ya, pada sore hari ini Suster Miriam mengucapkan bersama Bapak Ibu guru, baik Bapak Ibu guru yang ada di sini yang masih berjiwa muda, yang masih muda-muda dan berjiwa muda tentunya ya. Mengucapkan selamat kepada kalian, selamat memasuki hari-hari LDK dengan penuh semangat, dengan penuh berkat Tuhan dan ya dengan kerjasama yang baik dengan Bapak Ibu, masuk ruang Zoom meeting tidak terlambat, tidak mengeluh, ya, tidak mengeluh. Aduh capek deh, enggak. Suster yakin bahwa kalian niat, sungguh-sungguh niat, ya. Ketika sungguh-sungguh niat, tentu ada senang, ya, senang. Ada senangnya juga, dikepingini menjadi pengurus OSIS itu bagaimana toh? Nah, sabar dulu, step by step. Kalian akan melihat, wait and see. Ada banyak hal yang menarik yang bisa kamu ikuti dan akan membawa pengalaman yang sangat berharga bagi kehidupanmu mendatang. Banyak manfaat. Tadi Vincencio mengatakan banyak manfaat. Ya, banyak manfaat. Ketika motivasi murni, oh saya ikut pengurus menjadi OSIS bukan lantaran karena nanti akan dapat potongan ketika masuk SMA, bukan itu pertama-tama ya. Saya memang mau masuk menjadi pengurus OSIS itu supaya saya mendapat banyak pengalaman dalam berorganisasi. Ya, bagaimana itu menjadi seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan. Step by step anak-anak dengan seiring sejalan usiamu segitu. Ya, bolehlah Suster mengatakan
Sebentar, sabar. Ya. Oh, di sini. Sebentar ya. Jumpa lagi. Ya, pada sore hari ini saya Suster Miriam menyampaikan selamat kepada anak-anak dan untuk Bapak Ibu guru juga selamat untuk mendampingi anak-anak berkolaborasi bersama anak-anak menjadi sahabat-sahabatnya anak-anak dalam berkembang kepribadiannya. Maka saya membuka LDK ini dengan membunyikan lonceng. Tidak ada gong anak-anak. Jadi saya membunyikan lonceng supaya sebagai tanda dibukanya LDK. Selamat ya anak-anak ya, dengan gembira hati, dengan penuh berkat. Terima kasih. Berkat dalam. Berkat dalam, Suster. Terima kasih Suster Miriam Juniati SPM SEMPD yang sudah menyampaikan sambutan semangat dan motivasinya bagi kita semua. Ya, supaya itu semua bisa membakar kita untuk kita terus berapi-api menjadi siswa teladan SMP Kamaria Fatimah. Baik, sudah kurang 3 menit lagi dan kalian akan bersiap untuk menerima materi untuk kelompok A tadi kreasi siswa, lalu kelompok B. Apa nama kelompoknya, Angela? Study Wars. Study Wars akan menerima materi administrasi dan kesekretariatan. Jangan sampai salah kelompok ya. Kalian sudah Pak Rudi berikan nama-nama kelompoknya. Silakan join di breakout room sekarang juga. Terima kasih Suster Miriam dan selamat mengajar untuk pemateri. Sudah, Kak. Sudah ya? Oke, lanjut. Gabriela Maria. Selamat siang, Mr. Edi dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Gabriela Maria Meta dari kelas 8E nomor absen 13. Biasanya saya bisa dipanggil Gabriela atau JB. Oke. Apakah masih ada yang belum perkenalan sore ini? Halo, sudah semua ya? Baik, anak-anak, tunjukkan wajah semangat, wajah penuh kreatif, karena sore ini kita akan berbincang-bincang tentang otak kita, gitu ya. Bagaimana kita membelah otak kita. Nah, anak-anak, selamat dulu. Saya mengucapkan selamat. Saya tadi sedikit memperkenalkan diri, nama saya Edi Suyanto, panggilan saya Mr. N, saya guru bahasa Inggris, ya, guru bahasa Inggris kelas 9. Nah, baik, guru bahasa Inggris. Kemudian panggilan saya Mr. N, udah perkenalan ya, mengucapkan selamat dari 400, sekitar 460-an ya, 464 siswa, kalian terpilih atau representative student, ya, terpilih menjadi calon pengurus OSIS. Itu sesuatu yang luar biasa. Nah, karena sudah menjadi sesuatu yang luar biasa, maka mari kita buktikan bahwa kita memang luar biasa, gitu ya. Kalian luar biasa, gitu ya. Nah, sore ini kita mengulik, ya. Mengulik itu bahasanya bahasa kekinian, ya. Kita mencoba untuk membuka sebuah wawasan kecil tentang kreasi siswa. Ini harganya mahal anak-anak, kalau kreasi ini ya, sangat mahal sekali. Sangat mahal ya. Apa bedanya donat, Dunkin Donat sama donat yang dibuat mama kan gitu ya. Sama-sama rasanya, sama namanya donat tetapi berbeda. Karena ada kreasi, sentuhan-sentuhan kreasi yang membuat bisa dari Amerika sampai ke Indonesia. Buatan mama belum tentu dari Indonesia buat sampai ke Amerika ya. Itu adalah kreasi. Nah, hari ini kita akan bicara tentang kreasi. Kreasi siswa. Apa itu kreasi? Dari awal dulu ya. Kreasi adalah daya mencipta.
Ini penting ini. Jadi kalau administrasi itu kegiatannya itu kerjasama antar kelompok, yaitu memperdayagunakan sumber daya yang ada. Kalau sekretariatan itu lebih kepada ke berkas-berkasnya, lebih kepada kegiatan kearsipan dan agendanya. Seperti itu ya. Itu definisi dari administrasi dan kesekretariatan OSIS. Kemudian kita menginjak pada bab kedua, program kerja OSIS. Nah, program kerja OSIS itu dibuat agar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan anggota. Nah, sehingga dalam penyusunan program kerja ini harus melibatkan unsur-unsur yang terhimpun dalam MPK, musyawarah perwakilan kelas, sekaligus yang berkecimpung dalam kegiatan sekolah seperti pengurus subseksi dan sebagainya. Nah, biasanya di dalam OSIS itu ada yang namanya MPK atau musyawarah perwakilan kelas, atau ada juga yang menyebut majelis perwakilan kelas. Nah, majelis perwakilan kelas ini adalah orang-orang yang ditunjuk dari kelas-kelas, baik kelas 7, 8, 9, untuk sebagai perwakilan aspirasi dari berbagai kelas. Begitu ya, itu namanya MPK atau musyawarah perwakilan kelas. Kemudian tahap penyusunan proker, apa saja sih yang perlu disusun dalam tahap penyusunan proker? Nah, tahap penyusunan proker ini merupakan penampungan aspirasi dari siswa, ya, terutama anggota OSIS dan pengurus subseksi di dalam kepengurusan OSIS itu sendiri. Nah, penyampaian hasil penampungan aspirasi siswa dan penyampaian aspirasi dari perwakilan kelas juga bisa. Kemudian pembentukan tim penyusun program kerja OSIS. Nah, itu terdiri dari apa saja? Ada pengurus harian OSIS, yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara. Kemudian ada pengurus MPK inti dan para ketua subseksi musyawarah. Pengurus tentang penyusunan program kerja OSIS, rapat kerja, pengajuan dan pengesahan program kerja OSIS. Nah, namanya tahap penyusunan proker. Proker itu adalah program kerja. Jadi, nanti setelah kalian terbentuk apa yang namanya perangkat OSIS atau anggota-anggota OSIS, kalian itu punya program kerja. Nah, di dalamnya itu biasanya itu terdiri dari apa sih yang akan kalian lakukan di dalam OSIS itu ke depannya sesuai dengan subbidang masing-masing. Ya, nanti ada seksi keilmuan, seksi kerohanian, dan lain sebagainya. Nanti Bu Clara akan jelaskan tentang job desk kalian masing-masing. Kemudian, dari tahap penyusunan proker ini, di mana nanti aspirasi tidak hanya datang dari anggota OSIS saja, tetapi MPK atau Majelis Permusyawaratan Kelas atau Musyawarah Perwakilan Kelas ini juga dibutuhkan aspirasinya agar apa? Aspirasi dari anggota OSIS dan perwakilan dari siswa-siswa dari berbagai kelas ini juga tertampung, sehingga kalian pada saat menyusun suatu program OSIS itu tidak idenya itu tidak datang dari anggota OSIS saja, tetapi menampung dari berbagai aspirasi atau ide atau gagasan dari perwakilan kelas yang lain juga. Nah, dalam penyusunan program kerja yang lain setelah Indonesiaku beragam, apalagi tadi? Ayo, mungkin bulan bahasa. Ya, Claren? Lomba bulan bahasa. Oke, lomba bulan bahasa. Ayo, ada 17 anak loh ini. Yang lain? Sudah? Apa cukup ini dulu? Oke, sambil cukup ya. Yang lain berpikir ya. Kenapa Aji Asali? Bingung kenapa Aji? Mau nambah kolom? Kamu enter Aji. Enter di bagian kolom ketiga. Paling kanan. Di luar kolom paling akhir. Kamu kursornya ditaruh di kolom paling akhir, lalu di enter. Nanti otomatis. Oke, enter. Oke, gitu ya. Yuk, lanjut.
Kalau sudah sementara sambil menunggu, nah ini maksud saya Clarence dibagi-bagi. Jadi misalkan yang bagian webinar ini nanti dibagi siapa, untuk menyusun kegiatannya bagaimana, lalu tujuannya untuk apa. Ya, Bu, indikatornya apa? Kok enggak bisa, enggak apa-apa, nanti aja sebisanya dulu. Lalu nanti ada sasarannya siapa, anggarannya berapa diperkirakan. Misalkan anggarannya ini, terus caranya mencari anggaran bagaimana? Lalu akan dilaksanakan kapan? Penanggung jawabnya tidak hanya Clarence sebagai ketua misalkan. Lalu siapa? Begitu. Paham ya anak-anak ya? Paham, Bu. Oke, coba silakan. Webinarnya ini ada yang bilang tadi pengembangan karakter. Oke, silakan ditulis webinar pengembangan karakter. Kalian itu kan anak-anak milenial ya, enggak suka itu buat kasih ide misalkan itu Bu, saya suka drakor Bu, saya mau wawancara dengan siapa misalkan. Nah, kan bisa itu untuk menarik kayak tadi Bu masuk ke IG nanti biar atau ke YouTube nanti pasti banyak yang nonton, kita bisa dapat uang. Nah, misalkan gitu ya. Pengembangan karakter. Tujuannya oke, boleh. Ini enggak bisa dibuat slide kan ya. Nulis bareng-bareng gitu enggak iso ya. Ini gerakan menghidupkan kamera ini gimana? Aji, nomor 4 atau kegiatan nomor 4 ya? Oke, siap. Bagus. Ada program baru lagi. Oke, siap. Wawancara bersama atlet badminton. Oke, nomor 5 Aji. Wawancara. Apa tujuannya? Broadcast. Cari yang istilah yang bagus misalkan. Broadcast, betul? Sama enggak wawancara dengan broadcast itu? Podcast bersama atlet badminton. Misalnya broadcast. Yang keren gitu bahasanya. Broadcast. Kenapa kok dasarnya atlet badminton? Biar apa? Atlet badminton tingkat apa ini? Kira-kira. Olimpiade, bukan baru koar-koar yang habis Olimpiade dapat emas. Wih, berarti mau wawancara dengan siapa itu? Yang baru dapat emas itu? Sia Poli dan Apriani Rahayu. Iya, keren ya. Gimana ngubunginya ya? Keren. Oke, tapi harus dilihat tindakan nyatanya, situasinya, langkahnya harus bagaimana gitu ya. Nah, jadi kegiatannya ini langkah kerjamu anak-anak. Jadi webinar, misalkan gini, Kak baru kasih contoh kecil. Baru saya punya program mau masak sop hari ini. Nah, lalu langkah kegiatannya apa? Oh, saya berarti harus punya uang segini baru. Berarti merencanakan ya. Rencanamu bagaimana? Saya harus belanja baru. Belanja sayur di pasar apa misalnya? Pasar Tanjung. Setelah belanjanya sesuai sayur sop, lalu langkah kedua menyiapkan bumbu. Yang ketiga pagi saya kalau begini. Oh, ya. Ada lagi nak? Janet barangkali? Janet? Ini mungkin menambahkan Pak. Jadi kayak boleh. Program siswa dan beberapa anggota OSIS memasak bersama, lalu masakannya itu diberi kepada orang yang membutuhkan. Kayak siapa tadi, Winnie gitu Pak. Oh iya benar, dengan ya, berbakti sosial gitu ya. Iya. Saya semakin percaya Pak Rudi sama Bu Arum, pembina kalian pintar ya, membagi grup itu menjadi 2. Kelihatannya warnanya hampir sama. Yang satu itu ke arah sosial, gitu ya. Sosialnya tinggi, yang B ini. Yang satu tadi keilmuannya tinggi. Ini sosialnya tinggi loh nak. Ini kalau digabungkan jadi satu dalam sebuah OSIS, niscaya OSIS SMPK akan keren ya, keren. Baik.
Bapak akan lanjutkan dulu. Nah, yang lainnya tunggu dulu ya. Ide kalian sangat keren. Tidak ada yang tidak keren. Nah, sekarang Bapak akan menunjukkan sekilas info. Sekilas info itu bisa menjadi referensi kalian nanti. Referensi itu bukan menjadi panduan saja, nak ya. Bisa kalian kembangkan, bisa tambahi, mencari ide sendiri dan sebagainya, dikombinasikan jadi satu, atau satu dengan yang lain menjadi satu, seperti Winnie dengan tadi Gabriela, Rizal bisa sendiri, kemudian si Angelica dengan yang tadi, digabung, keren banget ya. Nah, sekarang sekelas info, apa yang pernah dilakukan oleh OSIS SMPK Maria Fatima, dan apa yang belum, saya blended jadi satu, combine jadi satu, supaya menjadi referensi kalian. Nah, sebagai seorang pengurus OSIS, maka kalian ditantang, sebelumnya bukan ditantang ya, Bapak menggunakan kata yang lebih indah deh, diberi media yang namanya OSIS ini, media yang sangat luas dan legal, untuk bisa menghasilkan karya seni, untuk bisa beride, merencanakan program dan sebagainya terkait dengan karya seni, baik itu seni yang pertunjukan panggung maupun media elektronik ya, media elektronik. Seni yang sifatnya seni kontemporer, tradisional maupun yang modern bisa di sana, atau yang sifatnya karya, misalkan seperti lukisan, patung, kemudian gerabah itu ya, kayak itu, atau karya yang lain, atau dalam bentuk seni pertunjukan seperti musik, drama, teater, dan sebagainya. Maka kalian di OSIS diberi kesempatan dan diberi wadah untuk memikirkan itu, bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk teman-temannya. Keren kan? Keren. Bagaimana teman-teman yang lain? Boleh kalau mereka usul, boleh. Usul aja kira-kira apa. Kalian menampung, kalian mengembang. Tapi kalian sebagai pengurus OSIS harus kreatif, bisa menciptakan yang terkait dengan ini. Apa saja, nak? Nah, ini yang sudah pernah dikerjakan di SMPK Maria Fatima dan yang belum. Pentas seni akhir tahun dalam bentuk ensemble. Itu karya OSIS, nak. Karya OSIS. Tentu dengan bantuan Bapak Ibu Guru, termasuk Mr. N. Kalau nggak ada bantuan Bapak Ibu Guru, ya tentu belum sana, tetapi kolaborasi itu penting. Pameran fotografi, night talent atau weekend talent, parade seni di Imlek, podcast, YouTuber, pameran lukisan, pameran foto, para band, sehari belajar gamelan, dan lain-lain. Dan lain-lain yang sifatnya seni, baik itu pertunjukan atau membuat gerabah, keramik, gerabah atau lukisan dan sebagainya. Itu bisa masuk di sini. Silahkan pikirkan yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya, itu penting. Kemudian bagaimana dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan? Diharapkan atau kalian ketika masuk sebagai pengurus OSIS diberikan wadah untuk bisa beride, menciptakan sebuah ide, kemudian melaksanakan program dan menghasilkan sebuah karya ilmu pengetahuan ataupun keterampilan yang berupa benda maupun non-benda. Yang benda itu seperti apa? Misalkan keterampilan ini yang dikerjakan oleh Pak Bowo itu ya, Pak Bowo itu membuat, itu hampir mirip ya, antara keterampilan dan kesenian itu mirip-mirip banget ya, keterampilan. Tapi keterampilan